Cinta, kasih, sayang. 3 patah kata purba. Gue mau gagas sama tuh cewek. Yang mana sih, Cok? Boni. Hai, kita dari cast film Boni. Saya Reza Ilman berperan sebagai Gaga Tirta. Saya Livi Cananta berperan sebagai Boni. Saya Maco Hungan berperan sebagai Maco. Hari ini kita ada di Brilio mau ngomongin tentang film Boni. Oke, jadi Boni itu adalah remaja perempuan. Dia kurang lebih umurnya 16-17 tahun. Dia itu dari kecil udah jago bela diri, dia punya karakter yang kuat. Juga dia terbiasa untuk menyuarakan hak-hak manusia di sekitarnya, terutama perempuan. Dan dia di umurnya yang 16 tahun, sebenarnya dia bisa dibilang lebih dewasa daripada anak-anak yang seumurannya. Dan juga dia terbiasa untuk yang tadi, membela hak-hak yang ada dari lingkungan sekitarnya, membela keadilan, dan juga kalau misalnya orang yang dia lihat tidak bisa ditegur melalui ucapan, baru dia bertindak melalui otot. Gitu. Ngeri ya? Otot. Kekerasan ya, emang kerasnya. Otot, kalau kekerasan terlalu sadis. Nah, Boni itu sebenarnya individual orangnya, cukup individual. Jadi kalau kita bicara tentang hubungan dia ke karakter lain, dia sebenarnya nggak terlalu butuh karakter lain di hidupnya dia. Jadi memang karakter lain ini yang akhirnya menawarkan diri untuk masuk ke dalam hidupnya Boni gitu sebenarnya. Memang hidupnya complicated tapi dia tidak melibatkan banyak orang sih. Jadi kalau Maco ini di film Boni, dia tuh pentolan sekolah yang kerjanya cuma ribut, pokoknya rusuh. Kalau hubungannya sama Boni sebenarnya nggak ada. Cuman Boninya aja yang cari masalah sama saya. Boninya memang pasif ya. Jadi lingkungannya yang harus aktif untuk berada di lingkungan Boni itu sendiri. Nah, ketika karakterku bertemu dengan karakternya Boni, justru itu yang men-trigger Gaga Tirta sebagai pentolan sekolah yang tiba-tiba ada anak baru ke sekolahnya yang itu yang bikin trigger si Gaga untuk semakin penasaran sama untuk mau terlibat di dalam hidupnya Boni sih sebenarnya gitu. Ya mungkin bisa dibilang ada love interest-nya dari Gaga Tirta ke Boni, terus ya menjadi cukup pencair suasana di filmnya, mudah-mudahan. Sebenarnya Boni ini tuh adalah anak remaja perempuan yang dia tuh butuh atau bisa bilang haus akan kasih sayang. Jadi kan makanya iya ada kan. nah, Iya, jadi kan kalau bisa dilihat di trailer dia bilang, saya Boni Sambara, saya nggak percaya cinta. Jadi dia sudah mendinai cinta di dalam hidupnya karena dia ngerasa dia udah nggak ngerasain itu lagi gitu. Padahal kenyataannya orang yang melihat dia justru butuh hal tersebut. Jadi dia mengalihkan rasa yang kosong itu melalui berkelahi. Bicaranya seperti itu si Boni. Boninya ke lingkungan sosial atau pada akhirnya ngebentuk dia. Jadi gini, memang si Boni itu berangkat dari lingkungan hidupnya itu yang bisa dibilang agak keras. Apa bahasanya? Bronx ya atau apa? Yeah. Jadi memang dia punya orang tua, ayahnya dia ini adalah pelukis jalanan. Jadi dia ayahnya biasa jual lukisan di jalanan, terus one day ketemu preman, terus dia bisa dia bisa menyuarakan kalau pelukis jalanan tuh punya haknya sendiri untuk jualan di jalanan, lo preman nggak boleh ganggu gitu loh. Jadi karakter-karakter yang ada di Boni sebenarnya adalah karakter yang diturunkan dari ayahnya, gitu juga dengan ibunya sebagai perempuan yang tough gitu loh. Jadi paling itu sih pengaruhnya lingkungan sosial terhadap Boni. Memperjuangkan idealisme seniman gitu. Betul. Jarang dengan karakter utama perempuan action terutama di Indonesia tuh memang sangat jarang, dan menurutku itu sangat ikonik ketika ada satu produksi yang memang mau mengangkat itu. Karena buatku pribadi dari perspektifku, ketika leadnya cowok terus jago berantem, menurutku udah biasa gitu. Jadi ketika ada lead actress yang ternyata dia secara kapasitas cukup baik mendeliver satu karakter perempuan itu di filmnya, menurutku itu jadi poin plus untuk mempertimbangkanku juga untuk
mengambil project ini sih gitu, karena buatku jadi itu tadi jadi unik aja, karena kadang kita melihat secara visual pun ketika lelaki yang memerankan dengan perempuan yang memerankan kadang jadi lebih menarik si perempuan dari segi desain koreo, mungkin dari segi visual, dari sinematografi dan lain-lain tuh menurutku perempuan lebih mempunyai daya tarik tersendiri sih gitu. Jadi ya ketika mendengar ada project ini yang mau dieksekusi, tahu pemeran utamanya perempuan, terus ya langsung kayak flashback gitu, ada nggak ya film yang main aktrisnya tuh perempuan yang full ini dalam adegan fighting gitu, kayak ya mungkin ada superhero gitu-gitu ya, tapi untuk yang serealistis anak SMA tuh kayaknya belum. Kayaknya di kita tuh kebanyakan anak-anak SMA-nya tuh ya cowok-cowok gitu. Jadi ya itu menarik sih buatku. Kalau gue kenapa tertarik dengan film Bonnie, yang pertama itu yang pasti karena action ya. Karena film action, karena background gue juga bela diri, jadi yang pasti oke kalau ditawarin action. Dan kebetulan juga teman-teman koreo, tim All Star juga teman-teman juga, kita udah kalau masalah koreo segala macamnya udah connect lah. Jadi untuk syuting juga udah nggak susah. Jadi oke. Kalau saya karena kebetulan pengalaman di dunia entertainnya masih minim ya, terus jadi melihat dapat tawaran di film action, menurut aku itu adalah tantangan yang sangat bagus. Jadi aku tidak mau melewatkan kesempatan sekaligus tantangan tersebut sih sebenarnya. Apalagi jadi lead actor kan, itu belum pernah sama sekali gitu. Iya, aku pribadi kebetulan karena aku di film ini dapat scene action kurang lebih mungkin 10 scene lebih ya. Jadi aku latihan lumayan ngebut, kurang lebih 3 bulan. Aku yang dari kemampuan fightingku bisa dibilang dari minus. Aku belajar bener-bener dari awal banget bagaimana cara mukul, bagaimana cara nendang sesuai untuk kebutuhan film, lalu transfer koreo dan sebagainya. Jadi memang prosesnya panjang banget buat aku pribadi dan sangat melelahkan. Beda dengan Kak Reza dan Kak Maco ya. Mungkin udah lebih mudah nggak sih? Enggak ya? Enggak juga. Mudah. Nggak mudah juga ya? Oh mudah, kirain lebih mudah. Kalau lebih mudah iya. Ya dia boleh deh. Depend sih sebetulnya, karena dibilang lebih mudah juga karena kita udah berbicara tentang frame ya, gimana caranya visual tuh tersampaikan gitu. Kadang menurut kita tekniknya mudah, pada saat kita eksekusi kok gampang-gampang aja biasanya, tapi ternyata karena lagi-lagi kita berbicara tentang kebutuhan kamera, itu yang akan jadi patokan utama kan gitu. Kita merasa dengan movement ini nyaman dan udah terbiasa dari zaman dulu melakukan. Tapi ketika kebutuhannya di frame bukan itu, ya tetap akan ada kesulitan sih. Justru menyesuaikannya mungkin bukan dari kesulitannya mungkin bukan dari teknik yang kita kuasainya, koreo yang kita kuasainya, tapi justru sinkronisasi dengan teknis kayak kamera, mungkin dengan lighting, dengan segala macam, itu yang lumayan cukup banyak penyesuaian sih. Itu kurang lebih sama lah ya. Kurang lebih sama. Kalau masalah latihannya kurang lebih sama. Oke. Cuman kalau saya sulitnya itu menjadi anak SMA. Oke. Karena proses pas workshop juga saya diminta untuk nurunin berat badan. Sebenarnya itu yang paling sulit. Untuk menjadi looks anak SMA itu sangat-sangat susah. Kayaknya ini baru keluar sekarang. Kenapa? Kayaknya baru dari hati itu Iya. baru keluar sekarang. Jadi seenggaknya kalau muka udah kelewat, seenggaknya pas master badannya looksnya anak SMA lah. Ya, jadi pas workshop itu saya dikasih waktu 2 bulan. Dan itu kurang lebih saya nurunin hampir 15 kilo. Jadi seenggaknya kalau dari jauh, oh iya anak SMA. Cuman pas udah cover, ya agak-agak lewat dikit lah. Tapi banyak kok anak SMA yang lewat. Agak-agak Emang ya. pentolan-pentolan yang berandal-berandal biasanya gitu kan, boros mukanya. Tenang aja, Cok. Tas dulu. Nah, satu, karena film Bonnie diperankan pemeran utamanya adalah perempuan, yang dimana kita tahu bahwa di Indonesia mungkin masih sangat jarang sekali, apalagi saat ini gitu. Dan lagi ini genre action masih jarang juga dibuat di Indonesia, jadi
semoga cocok lah film Boni ini dengan siapapun peminatnya. Semoga setelah nonton film Boni ini, walaupun menceritakan tentang tawuran, di luar sana yang sering tawuran setelah menonton film ini bisa stop tawuran. Iya. Ya, ya seperti yang tadi dibilang, di tahun sekarang terutama gitu ya kali mau nonton horor terus gitu, kayak udahlah gitu, udah terlalu banyak lagi gitu, kayak bosen nggak sih gitu. Terus tiba-tiba sekarang ada konten yang istilahnya leadnya perempuan, Yes. udah jarang banget gitu ya. Terus tiba-tiba disuguhin dengan aksi yang seru, secara drama juga kuat gitu. Dan nggak harus takut, gue nonton filmnya nanti takut mikir, pusing, gini. Gak usah takut itu, karena ini film yang akan sangat mudah diikuti, menyenangkan, seru, entertaining, Yeah. dengan full desain koreografi yang menurutku juga mungkin akan jadi salah satu taste baru gitu di industri film action di kita sih, gitu sih. Jadi ya itu. Itu bukannya cewek yang lu cari-cari ya, Cok? Kita kasih sambutan buat dia. Gentle juga loh. Terima kasih Sobat Brilio yang udah nonton konten kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube-nya Brilio. Dan jangan lupa lagi nonton film Boni di bioskop pada tanggal 29 Februari 2024 di bioskop kesayangan Anda. Bye, thank you. Terima kasih.